يدخلون الجنة إلا من أبى قيل وما يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Sidang jamaah zuhur yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Maulana Umar Palangpuri, beliau adalah salah satu daripada orang tua masyayikh kita. Pada zaman beliau, semua orang takjub dengan bayan-bayan beliau. Tidak ada satu orang pun yang tak ingin dengar bayan beliau. Maka di majma', awal kali majma' beliau sampaikan, karena orang perlu tahu apa ilmu-ilmu yang terbaru akan keluar dari bayan-bayan beliau. Maka Maulana Umar Palangpuri katakan, sesungguhnya kalaulah kalian pengen datang ke sini untuk mendengarkan perkara-perkara yang baru, maka ini adalah suatu perkara yang salah. Kenapa beliau sampaikan? Karena yang akan kita ulang-ulang di sini ini bukan perkara baru, tetapi perkara yang lama. Perkara yang dahulu telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Kalau kita coba-coba buat perkara baru dengan perkara agama, maka ini akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustaz Azhari tadi, kalau orang Pak dengan perkara dunia ini tidak ada yang mau perkara lama. Coba kita lihat sekarang, makin canggih zaman, tidak ada orang pengen dengan HP-HP telonet itu tidak ada lagi. Ada keluar RAM 2GB, beli RAM 2GB. RAM keluar 3GB, beli lagi RAM 3GB. Keluar lagi 8GB, beli 8GB. Tidak ada yang pengen dengan HP-HP yang lama. Tetapi perkara agama ini kalau makin baru kita buat-buat Pak, maka akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah yang duduk-duduk di tempat yang paling mulia ini adalah orang-orang lama. Kalaulah orang-orang lama ini insya Allah Pak mau bergerak semua, maka otomatis Allah Subhanahu wa taala akan turunkan hidayah-hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga banyak orang-orang yang mau mengamalkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya orang-orang lama. Sehingga orang-orang lama ini Pak tidak akan bisa dibandingkan atau disandingi dengan orang-orang baru. Sehingga dalam ilmu mustalah hadis saja dikatakan, orang yang pernah hidup di zaman Nabi tapi tidak pernah lihat Nabi, maka derajatnya Pak tidak bisa dikatakan para sahabat. Ini turun menjadi tabi'in. Begitu juga ini maknanya apa? Maknanya orang-orang lama ini sangat-sangat penting untuk mengusahakan perkara agama. Jangan kadang-kadang kita lihat orang-orang lama pun takjub pula dengan orang-orang baru ini. Masya Allah, baru karena 40 hari kini lapai lo 40 bulan di negeri jauh. Lapai lo nyupai negeri jauh, pai lo keluar masuk negeri jauh lah banyak korban. Padahal hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wujudnya orang-orang baru ini Pak karena adanya orang-orang lama. Kalau orang-orang lama nih Pak, dahulu dia tidak mau pula buat kerja dakwah, maka tentu orang-orang baru ini tidak akan bermunculan. Begitu juga siapa sehingga runtutannya, sehingga para sahabat dan para nabi. Kalaulah beliau dulu para nabi, para sahabat tidak mau buat usaha dakwah ini, maka tentu kita ini tidak tahu dalam keadaan apa sekarang. Entah Islam atau entah tidak tahu. Tetapi dengan pengorbanan orang-orang lama ini, maka kita bisa merasakan nikmatnya agama pada saat ini. Maka alhamdulillah sekarang kita sudah dengarkan bagaimana Karkuzari, bahkan sebagian kita sudah datang ke Tembur, kita sudah dengarkan nasihat-nasihat. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi cara, satu-satunya cara Pak untuk bisa nusratullah yang Allah berikan kepada para sahabat zaman dahulu, akan bisa juga Allah turunkan nusratullah pada umat pada saat ini, manakala kita bisa mengikuti cara-cara orang lama dalam berusaha dakwah. Jangan kita harapkan nusratullah yang ada di zaman sahabat Pak akan bisa datang kepada kita kalau kita buat cara-cara baru. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam cara segi apa saja, Almarhum Kiai Zaran katakan,
Kita ini mengamalkan dunia yang ikut sahabat, mengamalkan agama yang ikut sahabat. Kalau kita ada dalam pemikiran kita kalau mau ilmu agama itu cara orang dunia, tidak ada. Mana orang-orang sekarang Pak? Coba kita bayangkan, Abdurrahman bin Auf, sekaya-kaya yang sahabat, ingin coba untuk miskin Pak. Sehingga beliau cari kurma yang jelek-jelek. Pingin miskin beliau, kan apa beliau pedagang yang lancak. Maka dia balik kurma orang dan buruk Pak. Sehingga suatu ketika ada suatu penyakit yang tidak bisa diobati kecuali dengan kurma yang jelek-jelek Pak. Akhirnya pun dunia datang lagi. Jangan kita kira kalau orang yang hebat itu orang kepet, enggak. Orang Islam jauh lebih hebat. Para sahabat di dalam hadis sahabat dikatakan Pak, sedang buang duo, sebab dunia datang aja Pak, dikaja aja di dunia. Sedang buang duo, tikus datang cik tikus, nyantane kepingan emas. Pai manci tadi balik, datang pula kepingan emas. Beginilah para sahabat untuk apa Pak? Untuk dunia itu tidak perlu dikejar. Tapi dengan syarat amalkan agama 100% dalam kehidupan kita. Kalau agama ini hidup dalam diri kita, hidup dalam keluarga kita, hidup dalam kampung kita, bahkan hidup dalam dunia, jangankan perkara dunia Pak. Apa yang kita mau nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nantinya puncaknya. Kalau masalah dunia ini tidak akan pernah kita puas Pak. Lah sudah makan rendang, pingin belum makan sate. Lah sudah makan sate nampak belum lotek, itu nampak belum lotek. Lah nampak lotek kawan mau durian dari Parak. Aku lama aja juga durian, makan aja Pak, tidak ada puas. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, la yusbul mu'min hatta muntahahul jannah. Orang mukmin itu tidak akan pernah puas Pak. Sehingga apa kepuasannya? Sehingga Allah masukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam surga tidak bisa setan Pak. Sebagaimana dalam ayat yang sering dibacakan di pembukaan bayang, walakum fiha ma tashtari, anan waniyo Pak, aduh sadolah dalam surga. Tak bisa Pak cari Tuhan, apa nikmat di surga itu tak bisa Pak. Mala ainun ra'at, wala udhun samiat, wala khatara ala qalbi basar. Kau bisa mengangan-angankan dengan sesuatu ta'awa sih Pak. Padahal ta'awa itu jauh-jauh lebih ketik untuk bisa memahami apa isi surga. Ya Pak. Kalau orang mencari Tuhan alamaknya randang, tidak bisa Pak. Kecuali nyokicok randang tadi. Begitu pula awak tidak bisa mengicari surga kini gua. Bidadari dalam satu surga akan diberikan 70 ruangan. Dalam satu 70 ruangan ada pula 70 kamar. Ada pun tak terbayang dah Pak. Bidadari saya Pak, kalau dikician ayah ludahnya saya. Kalau dicampaan kalau hijau kicau bidadari, maka layu-layu tadi menjadi mani Pak. Kalau selendangnya bidadari saya nampak ke surga dunia apa Pak? Maka seluruh orang berabrik mati-matian untuk mendapatkan itu daripada selendangnya. Itu baru selendangnya Pak bidadari. Walaupun awak kini janda ada alasan Pak. Apa alasan awak untuk tidak bisa keluar? Aku tidak ada saudara. Alasannya apa? Tidak ada dong. Kalau kician dunia gue dirancak betah mau di rumah, nggak ada Pak. Saranca-rancanya bini awak Pak, kantuinya busuk juga Pak. Tapi kalau bidadari, ayah ludah ya Pak, bisa mengubah menjadi mani Pak. Insyaallah Pak. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya awak telah orang-orang lama tidak perlu ditaskil Pak. Taskilnya bahwa taskilnya awak siapkan sendiri awalnya. Kalau seluruhnya ustaz-ustaz yang ada risiko kapal gerak, insya Allah Sumatera Barat geger Pak. Tapi syaratnya gerak sadulanya. Tidak cie gerak dan cie indah, dan cie gerak dan cie indah. Yang daya itu cie itu tujuh Pak. Kanan kini dah jadi daya kasih dulu, nah kini daya dulu. Tapi kalau sarenta awak keluar bersama-sama, insya Allah akan mudah. Dari siap dulu Pak. Perbedaan awal sahabat kok sakit saja Pak.
Sahabat zaman dahulu sakit makan Pak. Sakit lalu Pak, banyak lalu. Kalau awak sakit makan. Sakit lalu. Tapi kalau sakit kau dibuang Pak, maka insya Allah akan bercucuran hidayah Allah. Bagaimana Pak? Yang mau sakit istirahat Pak. Nah sakit istirahat dong. Maka oleh karena itu insya Allah hadirin yang bapak-bapak, ustaz-ustaz yang hadir kini kok ba'awa usahawan niye dari kini Pak. Jadi baca ini tidak perlu kes nama Pak. Kalau perlu biswa kes gini dah marah. Insya Allah biswa Ustaz. Dah marah. Kes gini dah marah. Tapi biswa kesnya bisa sabulan lain. Tapi awak bentuklah jemaah Pak. Baca kan bentuk jemaah, ya awak harus bergerak. Kalau dia saya apa saya tak ada lama ada baca lah. Contohnya nampak durian, diam saja. Lamanya durian itu tak akan bisa Pak. Nampak orang rancak, diam saja tu. Setelah dinaiki bergerak-gerak baru lama. Suami istri kalau diam saja Pak, anda akan lama lagi Pak. Iya Pak? Iya benar Pak? Kalau indah dicapai karek 5 buah. Kalau diam saja baru lama dah. Begitu pula dalam dakwah Pak. Lamanya kalau Pak bergerak dulu Pak. Jangan giliran makan ambo mengari. Giliran istri ambo mengari. Giliran dakwah ambo diam selasa. Nah, ada lama rasulnya dakwah Pak. Insyaallah kalau kamu apa-apa sadulannya ustaz-ustaz untuk bergerak, insyaallah akan terasa nikmat. Sehingga terakhir yang disampaikan oleh Kiai itu Pak, supaya kinilah saatnya awak untuk bergerak. Kalau dah kini awak bergerak, kami boleh. Dakwah pun sebentar aja Pak. Kalau PNS orang mengizinkan Pak, umur 56 baru pensiun, umur 58 baru pensiun. Kaju PNS, kalau dakwah pun tak ada pensiunnya dong. Besok meninggal lah habis Pak. 2 hari yang meninggal habis. Apakah 2 hari lagi awak dalam dakwah itu dah pikir Pak. Maka kalau kinilah apa-apa alun bisa, ustaz-ustaz alun bisa keluar, baca awak memikir pulang dari si kota awak bergerak. Insyaallah. Bawa bergerak di rumah, dibuat taskilan baru, dibuat orang-orang baru. Tapi kalau lain awak bergerak tadi. Tapi kalau tak bergerak awak, masya Allah, ya tak kayak itu je. Dan durian dan tadinya lama dibuka, malah durian itu lama apa? Akhirnya durian itu busuk saja. Papa nggak mau sobok di si cincin itu Pak. Durian lah satu empat busuk, lah busuk bukannya jadikan asam Pak. Lah busuk, amu berhenti. Bu, berapa sih Bu? 30.000 nata kai ko bu 30.000 je durian. Iko ba iko lah busuk Pak. Dia itu mau jual 30.000 mah. Kalau tak mau jual tak akan untung boros. Lah busuk Pak. Akhirnya sia-sia. Jangan sampai awak besok akhirnya busuk orang Pak. Maka oleh itu insyaallah di awak sabananya mukhtasar itu lah lama belum dan baru dari ta'ajud insyaallah ustaz-ustaz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala siang ini Pak. Untuk membuatkan isu awal ini untuk membentuk jemaah. Saya niat Pak. Insyaallah. Wajian dari gini Pak. Kalau enggak yang musuh Allah bergerak keras tak bergerak tadi. Maka oleh itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau awak kerjakan dakwahku sesuai insyaallah dan insyaallah akan Allah berikan nusratullah sebagaimana Allah berikan kepada zaman sahabat dulu. Insyaallah. Jadi nusrah kemana tiba-tiba karena awak mendakwahkan masih dengan cara lalu. Berikut apa cara nusratullah datang? Ya buat dengan cara sungguh-sungguh. Insyaallah. Dulu kini awak tak datang, nanti ni kapun masya-Allah. Itu cocok mana? Tapi kata Kiai, dua nasihat daripada Kiai Fatah dan Kiai Ubed, setiap orang dalam dirinya tu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu wajib buat awak. NU kah dia, pakai peci Pak RT kah dia, salafi kah dia, tukang panah kah dia, tukang kuda kah dia, tukang rongsok kah dia. Sehingga dia perlu tahu bahwasanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sobat, bosok di siasa langsung awak kasih pentingnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kadang-kadang awak pacok lupa. Sumiyal insan al-insan dikasratin nisyan. Banyak lupunya awak dinamakan manusia kok di orang banyak lupu. Perlunya awak saling ingin-inginan dan kalian selalu banyak awak kumpul-kumpul aja siap
kumpul-kumpul di orang soleh. Bapak perlu kumpul di orang-orang soleh karena orang-orang soleh adalah pewaris-pewaris daripada Nabi. Insyaallah ya. Maka orang-orang soleh ku perlu kumpul. Orang soleh itu jangan aku orang dakwah selagi ulama di masa Pak perlu insyaallah berkumpul. Insyaallah Pak. Insyaallah. Jangan lupa. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kalaupun kata-kata yang kasar terasa apa karena buku memang makhluk kasar Pak, makhluk halus Pak. Itu mungkin kadang-kadang tak kasar dia kan. Karena dia makhluk kasar. Kalau makhluk halus ada mungkin tak ya apa-apa. Dia makhluk halus, dia orang kasar, kata-kata kok kasar. Mungkin itulah yang dapat yang mau sampaikan. Sebenarnya tidak bisa mengicip-icip sehari tadi dah. Dia sadalahnya kok senior-senior aku Pak. Ambo jauh bawa junior. Kok senior-senior sadalnya. Kok ada Pak kecil orang pada Pak? Kenaya? Telepon dek kenaya? Aduh bahasa pendang Pak. Pulang buat. Kasih gua dekat turun. Maka mohon maaf dan salam-salamnya benda ada maksudnya menyinggung apa itu untuk supaya semangat ada dalam diri ustaz-ustaz apa-apa saja supaya berkobar-kobar. Akhirul kalam kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah semua teman-teman cuci tangan langsung ke ruangan.